Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak Supri Hadi Prasetyono telah memberikan tugas ini pada kami. Jadi tugas ini adalah tentang elektronika. Kami dari PTE kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi anggota-anggota dari kami yaitu adalah yang pertama ada Ahmad Bahari dengan NIM 201910201093 dan yang selanjutnya ada Muhammad Noval dengan NIM 201910201094 dan saya sendiri Rafli Aryawardana NIM 201910201092. Baik, untuk yang pertama menyampaikan presentasi ini yaitu dari saya sendiri. Latar belakang. Baik, elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat arus listrik arus semah yang dioperasikan dengan cara mengkontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk, desain, pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah. Sejarah perkembangan elektronika abad 19 diawali dengan tahun 1883, di mana seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison berhasil menemukan sebuah teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruangan hampa. Penemuan ini dikenal dengan nama efek Edison. Perkembangan elektronika pada abad 20 dimulai dengan aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis pengembangan wireless telegraph atas telegraf tanpa kabel dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Perkembangan elektronika abad ke-21 telah mengantarkan elektronika beralih dari yang awalnya mikro menuju ke nano. Dr. Rohrer yang merupakan ilmuwan penemu tunneling elektron mikroskop sekaligus pemenang hadiah Nobel bidang fisika tahun 1986 juga memprediksi bahwa mikroelektronika akan digantikan oleh nanoelektronika. Sementara Profesor Vettel yang merupakan presiden UCLA atau UCLA memprediksi bahwa pada abad 21 ini teknologi fotonik akan menggantikan mikroelektronika. Yang selanjutnya, komponen elektronika. Komponen elektronika adalah sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari menempel langsung pada papan rangkaian, baik merupakan PCB, CCB, protoboard maupun veroboard dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian dengan alat penghubung lain misalnya kabel. Komponen elektronika ini terdiri dari satu atau lebih bahan elektronika yang terdiri dari satu atau beberapa unsur materi dan jika disatukan untuk desain rangkaian yang diinginkan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Ada yang untuk mengatur arus dan tegangan, meratakan arus, menyekat arus, memperkuat sinyal arus, dan masih banyak fungsi lainnya. Yang selanjutnya yaitu komponen aktif dan pasif. Baik, pada gambar komponen aktif terdapat transistor, MOSFET, IC logic, IC op-amp. Dan komponen pasif yaitu ada resistor, kapasitor, induktor, dan dinda. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk bekerja. Contoh komponen pasif, dioda, transistor, light emitting, diode, dan tabung elektron. Mohon maaf yang komponen pasif itu
Untuk yang ini, itu dioda. Baik, komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk bekerja. Contoh komponen pasif yaitu ada resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Baik, fungsi perangkat elektronika yang pertama yaitu ada rectification, penyearah, amplification, penguatan, kontrol pengendalian, generation, pembangkitan, dan conversion, konversi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penerapan teknologi elektronika. Yang pertama ada komunikasi dan hiburan, pengendalian dan instrumen, aplikasi pertahanan dan keamanan, aplikasi di industri, medis dan ilmiah, dan yang selanjutnya adalah otomotif. Baik, yang akan mempresentasikan selanjutnya yaitu dari Saudara Bahari. Saudara Bahari, saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahari Ilmi, NIM 2019-1020-1093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Saudara Rafli. Baiklah, langsung saja. Cabang ilmu elektronika. Beberapa cabang ilmu elektronika di sini adalah elektronika audio video, elektronika industri, elektronika telekomunikasi, elektronika digital, dan elektronika daya. Perkembangan elektronika. Seperti yang kita tahu, alat-alat elektronika sekarang ini tidak bisa lepas dari listrik. Oleh karena itu, listrik merupakan salah satu kebutuhan wajib di masa depan. Bidang teknik elektro merupakan bidang yang sangat luas dan saat ini sangat kita rasakan pesatnya perkembangan bidang ini. Dari penyediaan sumber energi listrik, kontrol industri, peralatan rumah tangga, perangkat audio video, telekomunikasi, sistem informasi komputer, hingga instrumentasi di sektor medis atau kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Industri elektro seakan berlomba-lomba untuk menyediakan piranti elektronik untuk kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Dalam satu pekan saja, berbagai macam produk silih berganti masuk ke pasaran dengan teknologi yang semakin canggih dan memanjakan para konsumennya. Dengan kemudahan dan desain yang menawan, gaya hidup konsumen pun mulai banyak berubah seiring perkembangan yang ada. Bahkan dalam satu bulan saja, perangkat yang ada bisa terasa tertinggal dari sisi teknologinya. Tren ini menyadarkan kita bahwa bidang elektro sangat berperan di masa kini dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Terlebih lagi, dunia telah mencadangkan konvergensi dari analog ke digital, di mana bidang elektrolah yang menjadi tulang punggungnya. Kenyataan ini harus segera disikapi dengan menyiapkan diri dan kemampuan kita sebagai orang yang banyak bergaul dan berkiprah di dunia elektrik dan elektronik. Jenis alat peraga elektronika. Seperti itu gambarnya adalah yang pertama, trainer elektronika dasar. Trainer elektronika dasar merupakan jenis alat peraga elektronika yang menggunakan rangkaian sederhana dengan berbagai komponen dasar yang ada di dalamnya dan telah terpasang. Beberapa komponen terpasang ini meliputi komponen aktif dan komponen pasif yang mudah untuk dikuasai. Fungsi dari jenis alat peraga elektronika ini adalah untuk mengenalkan dasar tegangan listrik dan pengenalan akan kerja motor listrik. Komponen terpasang yang wajib kamu ketahui adalah berupa resistor, saklar, dan relay kapasitor, lampu indikator, project board, loudspeaker, dan lain sebagainya. Yang kedua, trainer elektronika praktis atau elektronika 2 atau electronic circuit. Trainer elektronika praktis atau yang disebut dengan electronic circuit adalah alat peraga
elektronika yang merupakan penerapan lebih lanjut akan komponen dasar elektronika dengan sistem yang lebih kompleks. Alat peraga ini masih mengandalkan rangkaian dasar yang telah dikenalkan pada trainer elektronika dasar. Fungsi dari jenis alat peraga elektronika ini adalah untuk mengenalkan praktik elektronika yang lebih kompleks dengan komponen terpasang yang lebih banyak. Komponen aktif dalam alat peraga ini adalah resistor, kapasitor, dan lampu indikator. Sedangkan untuk komponen aktifnya terdapat dioda Zener, dioda penyearah, transistor, dan sensor suhu dan cahaya. Lanjut yang ketiga, trainer elektronika terapan atau aplikasi elektronika. Trainer elektronika terapan ini merupakan jenis alat peraga elektronika yang merupakan pembuktian dari hukum dasar elektronika yang telah dipelajari dalam teori yang diberikan sebelum pengenalan pada alat elektronika. Jenis alat peraga elektronika ini merupakan penerapan rangkaian elektronika yang lebih terintegrasi dengan lebih banyak komponen terpasang. Untuk komponen yang ada pada jenis alat peraga elektronika ini menggunakan beberapa komponen terpasang berupa DC, motor, band pass filter, high pass filter, low pass filter, lampu, testjet amp, Darlington amp, different amp, op amp, Messenger oscillator, phase shift oscillator, Smith trigger, transducer, DRIAC, dan transistor. Dan yang nomor 4, trainer digital dasar atau digital 1. Trainer digital dasar atau digital 1 merupakan jenis alat peraga elektronika yang membantu pemahaman akan alat elektronika yang sekarang serba digital. Untuk bisa menguasai segala alat elektronika yang berbasis digital, Anda perlu terlebih dahulu memahami dan menguasai trainer ini. Dalam jenis alat peraga elektronika satu ini, terdapat beberapa komponen terpasang yang wajib Anda ketahui dan kuasai. Komponen terpasang yang ada pada jenis alat peraga elektronika ini adalah papan percobaan, input dan output, steker banana, 8 bit input untuk 8 saklar tunggal, 8 bit output untuk 8 LED, 14 kaki IC, dan 16 buah IC. Oke, itulah presentasi yang bisa saya paparkan. Kemudian presentasi dalam PowerPoint ini akan dilanjutkan oleh Saudara Noval. 5. Trainer digital terapan atau digital 2. Trainer digital terapan atau digital 2 merupakan jenis alat peraga elektronika yang membutuhkan penguasaan level tinggi untuk penguasaan teknik elektronika digital. Jenis alat peraga ini merupakan trainer yang menggunakan penguasaan rangkaian, pengukuran, metode analisis, dan adanya kesalahan. Untuk komponen yang ada pada jenis alat peraga elektronika ini, terdapat pengontrol dan motor DC, penghitung biner, shift register, gerbang XOR dan XNOR, penghitung desimal, rangkaian PLL, 7 segment, pemberi sinyal, pengontrol motor stepper, dan pembangkit 3 fasa. Komponen yang terpasang di atas merupakan komponen untuk sistem alat digital yang lebih kompleks untuk dikuasai oleh teknisi elektronika. 6. Trainer modul digital dasar. Trainer modul digital dasar merupakan jenis alat peraga elektronika yang digunakan untuk cara kerja IC digital. Jenis alat peraga ini menggunakan simulasi langsung berupa input saklar dan output lampu LED. Jenis alat peraga elektronika ini memiliki komponen terpasang berupa soket IC jenis 14 dan 16 kaki. 7. Sirkuit trainer. Sirkuit trainer merupakan jenis alat peraga elektronika yang memiliki fungsi untuk mempermudah dalam mempelajari beberapa alat elektronika, baik untuk satu alat ataupun yang telah terangkai dalam satu sistem. Fungsi rangkaian yang lebih kompleks. Selain itu, sirkuit trainer juga berfungsi untuk mengolah data dengan stabilitas kerja yang termasuk tinggi. Alat ukur dalam fisika dan teknik, pengukuran merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan dunia nyata. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat mengukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Alat-alat contoh alat ukur elektronika: 1 ohmmeter, 2 ampermeter, 3 voltmeter, 4 multimeter, 5 multitester analog atau digital, 6 oskiloskop, 7 generator fungsi, 8 digital signal analyzer, 9 spektrometer. Industri elektronik. Industri elektronik khususnya berarti
Elektronik konsumen muncul pada abad ke-20 dan kini telah menjadi industri global bernilai miliaran dolar. Masyarakat kontemporer menggunakan segala macam perangkat elektronik yang dibangun di pabrik-pabrik otomatis atau semi-otomatis dioperasikan oleh industri. Ukuran industri dan penggunaan bahan beracun serta kesulitan daur ulang telah menyebabkan serangkaian masalah dengan limbah elektronik. Peraturan internasional dan undang-undang lingkungan telah dikembangkan dalam upaya untuk mengatasi persoalan ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.